Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel Amung Rahman. Semoga apa yang ditayangkan channel Amung Rahman bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah pada kali ini saya ingin menyikapi berita yang begitu viral yang tak henti-hentinya, yaitu berita tentang Jamaah Khilafatul Muslimin sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam ajaran Islam sudah diajarkan bahwa kita diajarkan untuk selalu tabayun ketika kita mendengar berita, maka sebaiknya bagi orang-orang yang beriman seharusnya kita tabayun Nah, dan hari ini kalau kita pahami bahwa Jamaah Khilafatul Muslimin itu sangat terbuka karena ketika di suatu daerah ada Jamaah Khilafatul Muslimin atau perwakilan, selalu ada sekretariatnya atau ada maktabnya, dan di situ selalu terbuka terpampang ada papan, ada plangnya Jadi sebenarnya ketika kita tidak ingin terjerumus kepada suudzon atau bahkan lebih jauhnya kita fitnah, maka sebaiknya kita tabayun dan lebih baiknya kita mengenal dengan jelas bagaimana perjalanan Jamaah Khilafatul Muslimin ini. Maka mungkin sahabat-sahabat semua ada yang baru dengar karena viralnya di media baru akhir-akhir ini atau bulan-bulan ini. Padahal yang jelas setiap ada kegiatan di Jamaah Khilafatul Muslimin selalu ditayangkan di media-media Namun takdirullah, pada bulan ini diawali dengan adanya konvoi motor syiar, barulah bulan-bulan ini atau akhir-akhir ini menjadi viral di media, bahkan menjadi perhatian pemerintah. Maka dengan itu, supaya kita tidak seudon, saya sampaikan, saya paparkan mengenal Jamaah Khilafatul Muslimin ini. Baik sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sengaja saya menyampaikan sehingga sahabat semua bisa menyimpulkan kalau disampaikan, sahabat mempunyai pilihan karena Allah memberikan kepada kita mata, telinga dan hati, itu semuanya sudah diberikan kepada kita dan akan Allah minta pertanggungjawabannya. Baik sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Jamaah Khilafatul Muslimin ini sebenarnya sangat terbuka sekali tidak ada yang ditutup-tutupi, bahkan saking terbukanya dibikinlah plang untuk sebagai identitas bahwa di setiap daerah ada perwakilan kemasulan Khilafatul Muslimin. Nah, namun ironisnya sekarang seakan-akan Khilafatul Muslimin ini tertutup Maka ketika hari ini viral di beritanya itu dengan nada terbongkar. Padahal kalau kata terbongkar itu berarti sesuatu yang tersembunyi. Padahal kalau kita pahami, mungkin yang di daerahnya ada perwakilan atau kantor kemasulan Khilafatul Muslimin, di situ pasti ada sekretariatnya terpampang di depannya, yaitu maktab kemasulan Khilafatul Muslimin. Dan juga ketika mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian atau taklim, tidak tersembunyi, terbuka. Bahkan kalau ada acara-acara besar selalu menembuskan ke atau laporan ke aparat setempat ketika ada sesuatu acara yang besar-besaran, atau mungkin ada suatu kegiatan baksos memberikan kesehatan gratis kepada masyarakat di setiap tempat,
yang mana itu adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan di Jamaah Khilafatul Muslimin, selalu memberikan tembusan kepada RW atau RT setempat. Nah, itu sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita harus mengenal dulu supaya jangan langsung menjustis atau menghukumi yang menuduh sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, kenapa saya sampaikan? Ya itulah keberadaan, itulah kebenaran yang dilaksanakan di Jamaah Khilafatul Muslimin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saya sampaikan apa adanya dan sebenarnya ya. Bahkan kita tidak antipati dengan pemerintah, tidak antipati dengan apa yang dikatakan sekarang di media bahwa Khilafatul Muslimin itu anti Pancasila, anti NKRI. Ini sesuatu menurut saya sih sesuatu yang tuduhan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yang mana Jamaah Khilafatul Muslimin ini selalu ini ya sahabatku, selalu dengan pemerintah itu, dengan aparat itu baik ya. Bahkan di Jamaah Khilafatul Muslimin itu selalu ada program untuk bersilaturahim ke kantor-kantor, ya, ke kelurahan-kelurahan, atau mungkin ke Kapolsek, Kapolres, bahkan sekalipun ke Kapolda. Itu sudah sesuatu yang menjadikan rutin ya agenda di Jamaah Khilafatul Muslimin untuk menyampaikan ya keberadaan Jamaah Khilafatul Muslimin. Bahkan sering disampaikan ya bahwa kegiatan-kegiatan Khilafatul Muslimin ini ya sudah terangkum ya di sebuah tabloid, yang mana setiap kegiatan itu ada di dalam tabloid itu. Maka saya kadang heran gitu ya, kok tiba-tiba seakan-akan Khilafatul Muslimin itu suatu jamaah yang tersembunyi, yang rahasia, sehingga ketika hari ini viral seakan-akan bahasa terbongkar itu seakan-akan sesuatu bahasa yang dimana yang tersembunyi, yang rahasia sehingga terungkap. Padahal real kenyataannya Jamaah Khilafatul Muslimin itu dari dulu selalu terbuka ya, ya seperti ini ya, kunjungan kepada aparat kita sampaikan ya, karena seandainya ya Jamaah Khilafatul Muslimin itu ada suatu pelanggaran hukum, ya tentu kami terima kan seperti itu. Namun selama ini ya tidak ada teguran ya, paling-paling kalau belum kita tidak memberikan tembusan ketika kegiatan ya paling mengingatkan supaya ketika ada kegiatan supaya ada pemberitahuan seperti itu. Artinya secara saklek bahwa ini adalah kegiatan yang melanggar hukum atau suatu jamaah yang bertentangan dengan negara, ya selama ini kita belum mendapatkan teguran seperti itu. Jadi makanya ketika hari ini berita begitu viral, bahkan langsung begitu gentingnya ya beritanya, ya kaget juga gitu ya, kaget juga ya. Kenapa kagetnya? Ya karena kita selalu harmonis gitu, baik dengan, karena memang kita membawa misi rahmatan lil alamin ya, membawa misi rahmatan alamin, dan berupaya kita ini untuk membuktikan ya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan ini bisa dibuktikan ya bahwa Jamaah Khilafatul Muslimin ini adalah jamaah yang rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk satu kelompok sebagaimana di maklumat itu ya, untuk kalangan apa saja ya diseru untuk bersatu bersama-sama dalam rangka melaksanakan ibadah. Real bukti nyatanya ya di Jamaah Khilafatul Muslimin itu anggotanya ya bukan hanya Islam, bahkan ada di luar Islam juga. Nah, itu pembuktian bahwa Khilafatul Muslimin itu bukan jamaah yang antipati dengan golongannya lain, apalagi membenci dengan orang-orang di luar Khilafatul Muslimin. Yaitu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang benar-benar ya yang dilaksanakan
ya di Jamaah Khilafatul Muslimin, ya, yang mana sudah sahabat saksikan, ya, sebagaimana yang kami perlihatkan, ya, yang kami abadikan, ya, foto-foto ini, ya, selama ada agenda kita silaturahim, ya, ke Kapolres, ke Kapolsek, ya, baik ke kelurahan juga ke aparat-aparat, selalu kita bersilaturahim, kita menyampaikan, ya, dan selama ini, ya, saya selalu menyampaikan seandainya memang Khilafatul Muslimin ada sesuatu yang bertentangan dengan hukum, segera ingatkan, karena yang paham hukum adalah, ya, pemerintah atau aparat seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini, ya, saya belum mendapatkan teguran bahwa Khilafatul Muslimin itu benar-benar suatu organisasi yang terlarang. Maka ketika hari ini mendengar seperti ini, ya, kalau bahasanya bagaikan petir di siang hari gitu, ya, kaget gitu. Kenapa? Karena kita, ya, memang benar-benar kita membuktikan, ya, membuktikan Islam yang rahmatan lil alamin, ya, membuktikan bahwa khilafah yang hari ini dipraktekkan oleh Jamaah Khilafatul Muslimin ini adalah khilafah yang kita mencontoh sebagaimana yang dibawa oleh para nabi, ya, membuat khilafah manhaj kenabian, yang mana Nabi pun mencontohkan membawa Islam yang rahmatan lil alamin, ya, di bawah naungan kepemimpinan Rasulullah pun dalam membawa umatnya, ya, itu umatnya bukan hanya orang Islam saja, bahkan orang-orang kafir pun mereka dilindungi. Seperti itu yang saya pahami, ya, khilafah yang hari ini dilaksanakan atau dipraktekkan oleh Jamaah Khilafatul Muslimin. Mungkin itu sahabat-sahabat, ya, saya hanya untuk mengklarifikasi, ya, sehingga kita jangan sampai langsung menuduh ketika kita belum memahami, ya, belum mengenal Khilafatul Muslimin. Sebaiknya saya sarankan, ya, supaya kita ini setiap mendengar berita yang belum kita ketahui, ya, jangan langsung menyimpulkan, jangan langsung menghakimi, ya, menghukumi. Kita tabayun dulu, tanya dulu bagaimana. Inilah sikap umat Islam, sikap orang yang beriman ketika mendengar berita, dia selalu tabayun. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempatan media ini, ya, saya sampaikan dengan sebenarnya, ya, karena Khilafatul Muslimin ini, ya, ketika kita ingin bergabung ke dalam Jamaah Muslimin ini diawali dengan baiat, dan di dalam baiat itu, ya, tidak boleh berbohong. Insya Allah apa yang saya sampaikan itulah kenyataannya, dan dengan bukti yang tadi saya sampaikan, bahkan itulah bukti-bukti, ya, ketika kita ini selalu baik, ya, apalagi ada indikasi bahwa Khilafatul Muslimin itu memusuhi NKRI, memusuhi aparat. Nah, ini sangat tidak benar itu, ya, karena setiap apa yang kita lakukan, kita selalu menebarkan, ya, kasih sayang kepada siapapun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Dan ingatlah, di dunia ini tidak setiap yang dikatakan salah itu salah, dan tidak setiap yang benar itu dikatakan benar itu benar, ya. Ingatlah, pengadilan yang hak adalah pengadilan Allah, yang mana di hadapan Allah tidak akan bisa berbohong. Maka hati-hati sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menghukumi seseorang karena tujuan yang lain, ya, dengan kepentingan yang lain, sehingga menjadikan hukum ini, ya, tidak dilaksanakan dengan adil.
mudah-mudahan saya juga berharap pemerintah aparat menyikapi dan memutuskan sesuatu yang benar-benar berlandaskan hukum yang adil ya. Jangan sampai memutuskan hukum dengan kepentingan di luar hukum yang ada. Mungkin itu aja sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mungkin itu adalah kesalahan saya sebagai manusia yang sifatnya selalu lupa, selalu salah. Kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.